Saya Devia Pratiwi. Saya Raden Muhammad Irfan Syaib. Dan saya Elisa Baikubuya. Pada tugas audit sistem informasi pada kali ini, kami akan mereview 3 jurnal yang menggunakan metode COVID 4.1. Yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan COVID 4.1, studi kasus pada PT IMI. Nama peneliti Ibnu Dwi Lesmono dan Deni Erika, jurnal ISSN 14109794, media publikasi repositori bsi.ac.id, volume 18, nomor 1, Januari tahun 2018. Untuk pokok penelitian dan pokok bahasan dalam analisis data PT IMI dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, analisis tingkat kematangan saat ini, analisis tingkat kematangan yang diharapkan, dan analisis kesenjangan. Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada COVID 4.1 yang dimana memiliki 4 domain utama dalam framework. Yang pertama ada Planning and Organization atau PO, kedua Equation and Implementation atau EI, ketiga ada Delivery Support atau DS, dan yang keempat ada Monitoring and Evaluation atau MI. Hasil pada jurnal yang pertama, PT IMI melakukan proses audit dengan standar framework COVID 4.1 dan hasil tingkat kematangan pada implementasi sistem administrasi logistik khusus pada domain yang berada pada level 4. Kelebihan yang pertama, jurnal memiliki penggambaran dan sistem yang lengkap. Yang kedua, memiliki opini yang dapat kita terima. Dan yang ketiga, dibahas secara rinci sehingga bisa memberikan informasi COVID 4.1 secara jelas. Untuk kekurangan jurnal, yang pertama, masih menggunakan repositori dari jurnal lain. Yang kedua, pada bagian pendahuluan seharusnya lebih banyak kutipan referensi. Dan yang ketiga, masih banyak gambaran yang sulit dipahami oleh pembaca, khususnya pemula. Halo, saya Raden Muhammad Irfan Syaib. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa dari jurnal yang saya pilih bersama dengan Elis Ratna Baikun ya, judulnya di sini dari jurnalnya yaitu pengukuran tingkat kematangan sistem informasi kehadiran menggunakan maternity model, proses mengelola kapasitas dan kinerja DS3. Untuk di sini bisa kita lihat penelitinya yaitu Irmawati Carolina dan Ali Hadir. Untuk jurnalnya kita bisa temukan di media publikasi e-journal.nusamandiri.ac.id. Terus untuk volumenya volume 24 nomor 5, tahunnya tahun 2017 di bulan Desember. Dari jurnal tersebut kita dapat melihat pokok penelitian atau pokok pembahasan yang ada di dalamnya, yaitu dalam analisis data pada pengukuran tingkat kematangan sistem informasi terdapat pokok bahasan yaitu 1. Penelitian ini bertujuan untuk pengukuran tingkat kematangan tata kelola sistem kehadiran mahasiswa secara online perguruan tinggi XYZ. Yang kedua, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Lalu, yang ketiga, data dikumpulkan, diolah, dianalisis, serta disimpulkan guna memperoleh tingkat kematangan untuk domain Deliver and Support alias DS pada proses mengelola kapasitas dan kinerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu mengacu pada COVID 4.1 pada yang memiliki 4 domain utama dalam framework, antara lain yang pertama Planning and Organization atau PO, Acquisition and Implementation atau AI, Delivery and Support atau DS, Monitoring and Evaluation atau ME. Berikutnya ada hasil.
Hasil dari jurnal ini yaitu kuesioner COVID maturity level yang disebarkan ke responden digunakan untuk menghitung kematangan tata kelola teknologi informasi pada perguruan tinggi XYZ. Kita sebut saja XYZ. Saat ini, kuesioner ini dibuatkan berdasarkan kriteria tingkat kematangan pada kerangka kerja COVID 4.1 untuk domain DS pada proses DS3. Skala yang digunakan dalam kuesioner ini menggunakan skala Gatman, di mana kuesioner ini disediakan dua pilihan, yaitu jawaban ya atau tidak. Perangkat lunak yang digunakan dalam perhitungan maturity level ini adalah Microsoft Excel. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alice. Kelebihannya, satu, jurnal memiliki penggambaran atau sistem yang lengkap, kemudian memiliki opini yang dapat kita terima, dan yang terakhir dibahas secara rinci sehingga bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan kehadiran mahasiswa online di perguruan tinggi XYZ saat ini berada di level 2. Dan kekurangannya, yang pertama masih menggunakan repositori hasil pengembangan dari jurnal yang lain. Kemudian metode ini tidak fleksibel karena tidak bisa digunakan pada saat-saat tertentu seperti pada saat ini, saat COVID-19, karena hampir rata-rata pekerja WFH, sementara kita harus memilih beberapa responden yang berkaitan langsung dengan bagian sistem informasi. Akhirnya selesai semua review jurnal yang kami buat, dari mulai kekurangan dan kelebihan dari 2 jurnal itu. Jika kalian suka dengan channel yang kami buat ini, silakan klik like, subscribe, dan jika channel ini bermanfaat, silahkan share channel ini atau video ini ke teman-teman kalian yang ada di sosmed. Terima kasih dari kami, kelompok 4. See you, bye-bye.